Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para pecinta burung perkutut lokal alam dimanapun kita semua berada. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas salah satu isyarat dari burung perkutut yang mau kita bawa pulang atau mau ikut dengan kita. Isyarat tersebut itu ditandai dengan adanya dia berani berhadapan dengan kita atau berani mendekat dengan kita. Itu isyarat yang harus kita perhatikan. Itu isyarat alami dari burung perkutut atau tanda alami bahwa dia memberikan signal atau kode bahwa dia mau ikut ke kita atau ingin kita bawa pulang. Langsung saja kita mulai. Burung perkutut lokal alam adalah burung perkutut yang sangat pintar dan memiliki naluri yang cukup tajam, di mana burung perkutut ini apabila dia menghendaki atau mau ikut majikannya atau sang tuanya, kadang dia selalu mengeluarkan isyarat atau kode-kode tertentu. Jadi kita ini saat diombyokan itu banyak sekali isyarat atau tanda yang harus kita perhatikan dengan jeli. Jadi tergantung kita, pintar-pintar kita bagaimana melihat situasi di ombyokan tersebut. Karena semakin kita ibaratnya fokus ke burung perkutut yang kita kehendaki, pasti situ kita sambil kita tanyakan ke hati kita masing-masing. Tanyakan ke mata burung perkutut, kita fokus di matanya, mau nggak kita pelihara atau kita bawa pulang. Kalau kita sambil di hati kita sambil kita fokus lihat matanya, kalau dia mengisyaratkan dia berani terbang ke depan kita seperti di awal video, itu adalah isyarat alami atau tanda dari burung perkutut bahwa dia mau ikut dengan kita atau mau kita pelihara. Itu karena burung perkutut lokal alam ini memiliki naluri yang sangat tajam atau insting yang tajam, karena burung ini kalau ada keinginan atau kemauan untuk ikut dengan kita itu banyak sekali cara dan tanda-tandanya, yaitu salah satunya dari situ. Dia dari arah, entah dari arah samping, entah dari arah belakang, entah dari arah manapun, begitu kita mendekat di ombyokan, kita fokus, tiba-tiba dia terbang mendekat di dekat kita. Jadi itu salah satunya insting atau tanda burung perkutut, isyaratnya kayak gitu. Jadi ya pintar-pintar kita menanggapi bagaimana dari kita kalau memang burung tadi itu dia terbang terus dia mendekati kita, terus tinggal ditanyakan pada hati kita bagaimana kira-kira burung perkutut tersebut cocok nggak, sesuai nggak dengan kriteria kita. Kalau memang cocok atau sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, ya udah bawa pulang aja, ambil, bayar, bawa pulang. Tapi kalau memang kriterianya nggak cocok dengan hati nurani kita, ya udah nggak usah diambil. Tapi kalau kami pribadi bersama rekan-rekan kami, kalau pas kita di saat diombyokan ada signal atau isyarat kayak gitu, ya udah langsung kita ambil. Tapi sambil kita perhatikan, walaupun dia berani dekat dengan kita, sambil kita perhatikan burung ini memiliki keistimewaan atau memiliki hal yang bagus nggak gitu kira-kira. Tapi biasanya saat diombyokan itu memang burung perkutut lokal alam itu masih jarang-jarang yang mengeluarkan keturangannya. Itu ada juga sih yang langsung munculkan, ada yang berani, tergantung mental burungnya. Kalau memang posisinya dia kok ibaratnya kita amati burung perkutut itu dari kaki, dari mata, dari paruh, dari sayap,
warna ulasnya kok nggak ada yang kelihatan spesial, tapi kok dia berani menghampiri kita, mendekati kita. Ya udah, kalau hati kita serak, ambil saja. Siapa tahu kita nggak ngerti, di saat kita bawa pulang, di saat kita karantina, di saat kita tenangkan, di situ baru muncul katurangan atau spesialisasi dari burung tersebut. Kita juga nggak tahu, karena kan kadang begitu tipe-tipe burung pemilih itu kan gitu, kita perhatikan dari berbagai sudut atau berbagai bagian dari kepala, paruh, kaki, sayap, kelihatannya nggak ada yang spesial, tapi kok burung ini tiba-tiba dia datang, tiba-tiba dia berani menghampiri kita. Ya udah, ambil aja, kita nggak tahu. Begitu pas kita pelihara, kita rawat dengan baik, senggang beberapa bulan kita taruh di tempat karantina, tiba-tiba muncul katurangannya. Yaitu memang burung perkutut sering demikian. Itu bukan pengalaman kami pribadi, banyak juga ibaratnya teman-teman atau rekan-rekan pecinta burung perkutut lokal alam yang diombiokan itu sering dan banyak mengalami hal yang demikian. Bukan kami saja, semuanya atau sebagian besar tuh kayak gitu. Memang itu yang dinamakan 1001 misteri burung perkutut. Itu kadang di lain sisi kita lihat biasa-biasa saja, tapi di sisi lain tiba-tiba setelah kita pelihara, setelah kita kita rawat dengan baik, tiba-tiba muncul katurangan dari segi sifat. Contohnya kayak Sri Tumpuk begitu. Jadi kan kayak terus yang perkutut itu yang dia Semar Lungguh begitu. Jadi kan itu kan ciri-ciri burung perkutut lokal yang memiliki katurangan yang dari jenis sifat. Jadi itu sangat susah dikenali, diombiokan, dan sulit ditemukan karena dia tidak bisa lihat secara kasat mata, karena dia punya keistimewaan yaitu tadi kayak Sri Tumpuk, terus Kedung Mengo, terus Semar Lungguh. Itu kan ibaratnya sifat-sifat sudah bawaan dari alam liarnya sana. Jadi kita tidak bisa melihat secara kasat mata, kecuali itu pun suatu, kalau kami dan rekan-rekan kami bilang atau rekan-rekan kami menyampaikan itu suatu keberuntungan atau pulung. Itu kalau dari segi situ nggak bisa kita perhatikan dari sisi paruh, dari sisi sayap, dari sisi punggung, kaki, ekor, nggak bisa, karena kelihatan semua sama, tidak ada yang spesial, tidak ada yang dari kita lihat ekornya juga 14, dari lihat matanya, paruhnya cuma biasa, kepalanya juga biasa, cuma ya kadang itulah tipe burung perkutut yang suka pemilih itu tuannya kayak gitu biasanya. Jadi kadang kelihatannya di ombyokan itu biasa-biasa saja. Dia tidak mau melihatkan keistimewaannya atau katurangannya, masih biasa, kondisinya sama dengan teman-temannya seperti yang lain. Tapi begitu dia sudah kita rawat, kita pelihara dengan baik, kita mandikan, kita jamu, kita berikan makan vitamin yang bagus, ternyata lambat laun semakin kita rawat, semakin dekat, sudah semakin selaras, semakin mengerti dengan kita, ternyata burung itu mengeluarkan sesuatu hal yang baik atau hal positif. Ya contohnya kayak gitu, buah
dari kesabaran dan ketelatenan kita, sehingga kita dapat mempunyai perkutut katuranggan yang dari jenis sifat. Itu sangat berguna bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.